Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore, selamat datang kepada seluruh tamu dan awak media dalam acara Taklimat Media Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, selaku Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Yang sama-sama kita hormati Mas Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Letnan Jenderal TNI Doni Munardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi, Menteri Agama, Bapak Dr. Gigi Oscar Premadi, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, mewakili Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Hudori, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri, dan juga para Bapak Ibu, pejabat eselon 1 dan 2, dan hadirin yang kami muliakan. Bapak Ibu yang saya hormati, kondisi pandemi yang terjadi saat ini memaksa kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan dilakukan secara jarak jauh. Guna memastikan hak belajar setiap anak terpenuhi, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menghadirkan beberapa inisiatif untuk mendukung pelaksanaan belajar dari rumah. Namun sejumlah kendala telah terjadi, di antaranya kesulitan guru dalam mengelola pembelajaran jarak jauh, dan juga tidak semua orang tua dapat melakukan pendampingan secara sempurna kepada anak-anak untuk belajar di rumah, serta peserta didik mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi untuk belajar dan juga berbagai hambatan lainnya. Maka dengan mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran dan masukan serta diskusi dengan berbagai organisasi dan lembaga serta para ahli, pemerintah melakukan penyesuaian keputusan bersama, yaitu keputusan bersama 4 menteri terkait panduan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dukungan kebijakan pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi darurat. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami akan mempersilahkan Bapak-Bapak Menteri untuk memberikan arahan berkaitan dengan kebijakan ini. Untuk yang pertama, kami mohon perkenan Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Bapak Profesor Muhadjir Effendi, untuk menyampaikan arahannya. Kami persilakan. Sudah. Izin Pak Ainun
Pak Menko masih ada di ruangan sebentar. Mohon maaf, mungkin bisa dilanjut dengan Bapak Menteri yang lain dulu. Terima kasih, Pak. Oh, baik. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, karena Bapak Menko masih ada di ruang lain, maka kami persilahkan untuk selanjutnya lebih dulu menyampaikan paparannya atau menyampaikan arahnya Bapak Doni Monardo selaku Kepala BNPB dan Ketua Satgas Nasional untuk menyampaikan arahnya. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkan kami menjelaskan dan melaporkan tentang rencana memulai kegiatan sekolah pada zona selain hijau. Yang dipilih adalah zona kuning. Sebagaimana yang telah kami laporkan pada Bapak Presiden, bahwa kita melihat Indonesia tidak bisa pada satu sisi. Karena Indonesia memiliki rentang luas yang sangat panjang. Dari Sabang sampai Merauke, lebih dari 5.000 km. Dari utara, dari Miangas ke sampai Pulau Rute, itu 2.000 meter. Ada lebih dari 17.000 pulau. 514 kabupaten kota. Nah, ternyata, Bapak Ibu sekalian, setelah memasuki bulan kelima, maka kita bisa melihat tidak semua wilayah nasional kita memiliki risiko yang sama. Artinya, ada daerah, kabupaten kota yang risikonya tinggi, ada daerah kabupaten kota yang risikonya sedang, risiko rendah, dan tidak terdampak. Sampai hari ini ada 35 kabupaten kota. Sedangkan terdapat 51 kabupaten kota yang tidak ada kasus baru, angka kematiannya selama 1 bulan 0, dan angka sembuhnya telah mencapai 100%. Nah, untuk daerah yang zona hijau, tidak ada kasus baru dan tidak terdampak, ini sudah dimulai kegiatan belajar mengajar tatap muka secara langsung. Tetapi menurut penjelasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu sebelumnya, maka kita bisa melihat tidak semua daerah yang telah diberikan kesempatan untuk memulai kegiatan belajar tatap muka itu mau melakukannya. Dan ini sudah menjadi kebijakan dari pemerintah pusat bahwa kesempatan diberikan pada daerah zona hijau, namun keputusan untuk melakukan kegiatan belajar tatap muka kembali kepada pengelola sekolah, yaitu para guru, yang mana nanti dibimbing oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di daerah. Termasuk partisipasi dari para orang tua. Sehingga ketika sekolah ini dimulai, maka segala risiko yang mungkin akan terjadi telah diperhitungkan. Artinya harus seminimal mungkin adanya risiko. Sehingga setiap sekolah yang memulai kegiatan diawali dengan prakondisi. Juga dilakukan simulasi-simulasi, termasuk kebutuhan-kebutuhan alat pendukung untuk mengurangi risiko, termasuk sosialisasi tentang penggunaan masker, jaga jarak, tersedianya alat hand sanitizer, cuci tangan, tersedia sabun, dan seluruh alat pendukung lainnya untuk bisa mengurangi risiko. Kemudian kalau kita lihat peta hari ini, per tanggal 2 Agustus, maka ada 163 zona kuning
yang kiranya nanti ini akan bisa dilakukan kegiatan belajar tatap muka. Tetapi sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Menteri mungkin nanti akan bisa menjelaskan secara detail, polanya hampir sama dengan zona hijau. Artinya keputusan untuk memulai sekolah atau belajar tatap muka juga dikembalikan kepada daerah. Para bupati, para wali kota, dan juga gubernur. Karena para pejabat itulah yang paling tahu situasi di daerah masing-masing. Di luar hal ini, beberapa daerah telah mencoba melakukan kegiatan belajar tatap muka dalam hal prakondisi dan juga simulasi. Kita sudah melihat daerah-daerah yang memulai ternyata tidak mudah juga. Ada sekelompok orang tua murid yang ternyata juga belum mengizinkan anaknya untuk mengikuti kegiatan belajar tatap muka. Walaupun sebagian dari orang tua murid mengharapkan kegiatan belajar tatap muka ini bisa berlangsung dengan baik. Oleh karenanya, pertemuan hari ini menjadi sangat penting agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih aktual dari para pejabat di tingkat pusat, sehingga nantinya diharapkan seluruh pengambil kebijakan di daerah mampu melakukan berbagai macam tahapan, mulai dari sosialisasi, melibatkan seluruh komponen yang ada, termasuk tokoh-tokoh yang ada di daerah, juga para ulama, juga budayawan, dan tokoh-tokoh baik formal maupun non-formal lainnya. Sehingga program-program yang diberikan kepada daerah untuk dimulai itu betul-betul bisa efektif. Selama wabah ini masih ada dan selama badan-badan dunia belum mencabut status kedaruratan kesehatan tentang COVID, maka seluruh risikonya pasti ada. Dan tentunya hal ini harus menjadi pertimbangan kita semua. Memilih tetap mengikuti pelajaran dengan metode virtual juga punya masalah, memulai kegiatan juga dengan metode tatap muka juga punya masalah. Oleh karenanya, kedua persoalan ini harus mampu kita carikan solusi terbaik, sehingga anak-anak kita harus aman dalam mengikuti kegiatan, tetapi juga anak-anak kita tetap mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelajaran. Termasuk juga sejumlah orang tua yang menyampaikan kepada kami bagaimana sulitnya mengurus anak yang mereka juga bekerja sehari-hari dan juga kebetulan mungkin putra-putrinya lebih dari 1-2 orang sehingga mengalami persoalan-persoalan yang juga tidak mudah. Oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi seperti sekarang ini, kita tidak perlu saling menyalahkan. Apapun kebijakan yang kita lakukan, pasti akan ada risikonya. Ini adalah status darurat kebencanaan di bidang kesehatan, dan semua masalah terjadi di seluruh bagian di dunia. Tidak ada negara satupun yang betul-betul terbebas dari masalah COVID ini. Oleh karenanya, kesempatan ini juga merupakan peluang bagi kita semua untuk bekerja sama, untuk bertukar pikiran, untuk saling mengisi dan melengkapi, sehingga seluruh persoalan yang ada di tiap-tiap daerah bisa kita temukan solusi terbaik. Pendidikan penting, tetapi kesehatan bagi anak-anak juga sangat penting. Kita harus bisa menjamin semuanya anak-anak selamat, tetapi juga tetap mendapatkan pengetahuan dan pelajaran dengan wajar, dengan baik, sehingga seluruh harapan dari masyarakat dapat terpenuhi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lejen Doni Munardo, Kepala BNPB selaku Ketua Satgas Nasional yang telah memberikan
arahan dan paparannya. Selanjutnya kami sampaikan selamat datang kepada yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi, Bapak Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dan selanjutnya pula kami mohon perkenan Bapak Menko untuk menyampaikan arahan berkaitan dengan kebijakan mengenai pembelajaran di era COVID-19. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim, yang saya hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Fakhrul Razi, Kepala BNPB yang sekaligus Ketua Satgas COVID-19, Bapak Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Bapak PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, para pejabat eselon 1 dan saudara sekalian yang bergabung di dalam pertemuan jarak jauh pada sore hari ini yang saya hormat, yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui bahwa selama 4 bulan lebih, para siswa jenjang PAUD dan Dikdasmen, juga para mahasiswa, juga para siswa yang ada di madrasah, baik ibtidaiyah, sanawiyah maupun aliyah, dan juga para santri yang ada di pondok pesantren, telah mengikuti proses pembelajaran yang tidak lazim, tidak seperti biasanya, yaitu pembelajaran jarak jauh atau PPJJ. Kebijakan ini ditempuh agar para siswa, para guru, para ustadz, dan juga para kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah tetap sehat lahir batin selama bencana non-alam ini berlangsung. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian terkait, juga pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi, pemerintah kabupaten kota, kemudian para kepala sekolah, guru, ustadz, dan juga orang tua telah berupaya untuk melaksanakan kegiatan belajar jarak jauh melalui jaringan yang sehingga dapat dilaksanakan agar siswa tetap bisa mendapatkan pengamalan belajar yang bermakna dan diharapkan bisa meminimalisir risiko kekurangan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar. Oleh sebab itu, atas nama pemerintah, saya mengucapkan terima kasih, memberikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak, tentu saja khususnya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Mendikbud, dan juga Bapak Menteri Agama, Bapak Jenderal Purnawirawan Fakhrul Razi, yang telah berupaya keras, dan segenap jajarannya yang telah berupaya keras untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, membantu memberikan dukungan kepada seluruh pihak yang terlibat di dalam kegiatan pembelajaran selama ini. Tentu banyak kekurangan dan itu harus bisa dimaklumi, karena bagaimanapun kita tidak mungkin melaksanakan dengan sempurna ketika kita berada dalam suasana kedaruratan ini. Dan apalagi kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa urusan pendidikan itu adalah urusan pemerintahan konkuren. Artinya tanggung jawab dan pemenangnya itu berbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara lebih spesifik, untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA itu menjadi tanggung jawab dan wewenang dari pemerintahan kabupaten dan kota. Maksud saya untuk sampai SMP menjadi tanggung jawab wewenang dari pemerintah kabupaten kota, sedangkan untuk SMA dan SMK itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Adapun untuk pendidikan madrasah memang masih merupakan urusan pemerintahan yang absolut karena bagian dari urusan keagamaan masih menjadi tanggung jawab dari Kementerian Agama. Pun demikian pelaksanaannya tetap
tidak mungkin tanpa ada dukungan, tanpa ada kerjasama dengan pemerintah daerah setempat, karena secara dari segi lokus kegiatan pendidikan madrasah dan pesantren itu juga berada di pemerintah, tempatnya adalah di daerah provinsi ataupun kabupaten kota. Mohon hal ini betul-betul dipahami agar kita bisa kalian yang saya hormati, dengan memperhatikan arahan dari Bapak Presiden pada rapat kabinet terbatas tanggal 5 Agustus 2020, beliau memberikan arahan agar ada pelonggaran atau relaksasi di dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk para siswa. Dengan banyak pertimbangan, saya kira kita semua sudah maklum, banyak sekali hal yang harus dibenahi, terutama berkaitan dengan keluhan, baik itu keluhan dari peserta didik, orang tua, dan juga pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan diberlakukannya belajar dari rumah, gitu ya. Sementara para guru juga mengajarnya dari rumah. Mestinya guru-guru ini tidak mengajar dari rumah, tapi mengajarnya dari sekolah, sementara siswanya mestinya belajar dari rumah. Karena itu Bapak Presiden memberikan arahan agar mulai dibuka proses kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Akan tetapi saya ingatkan, seperti yang disampaikan Bapak Presiden, ketika kita berani mengambil risiko untuk melaksanakan kegiatan belajar langsung di sekolah ini, di madrasah ini, maka kita juga harus super hati-hati meningkatkan kewaspadaan setinggi mungkin agar keselamatan dari para siswa, keselamatan para guru, dan juga pihak-pihak yang terkait betul-betul terjamin. Dan hendaknya segera direspon secepat mungkin apabila ada kejadian-kejadian yang tidak dikehendaki, tidak seperti yang diharapkan. Itu saya menyampaikan apa yang telah diamanahkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua. Karena itu saya mengapresiasi atas inisiatif dari Kemendikbud dan juga Kementerian Agama untuk segera menindaklanjuti apa yang telah menjadi arahan dari Bapak Presiden. Adapun untuk hal yang lebih teknis, hal yang lebih operasional, tentu saja itu menjadi tanggung jawab dan wewenang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama di level pusat, sedangkan di level bawah adalah menjadi tanggung jawab dari pemerintah provinsi untuk SMA dan SMK dan pemerintah kabupaten kota untuk level di tingkat SD, PAUD, SD, dan SMP. Tentu saja juga harus memperhatikan saran dan rekomendasi dari Satgas COVID-19 di daerah masing-masing, apalagi ketua Satgas di daerah-daerah itu otomatis adalah pejabat pimpinan daerah setempat, yaitu gubernur kalau itu di tingkat provinsi, dan kabupaten kota itu wali kota dan bupati. Dengan demikian maka saya berharap semua penetapan dari sekolah mana atau sekolah yang ada di mana itu harus bisa dilaksanakan, itu supaya betul-betul harus diperhatikan sungguh-sungguh. Tetapi kita sadari betul bahwa kita tidak mungkin terus ketakutan dengan dihantui oleh COVID-19 ini tanpa berani keluar untuk menghadapi dengan segala persiapan dan dengan penuh kehati-hatian, tapi tanpa itu kita tidak mungkin bisa segera memasuki suasana yang wajar seperti sedia kala. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai arahan dari saya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini betul-betul mendapatkan ridho, petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa lah kita bersandar, karena Tuhanlah yang Maha pembuat senario. Sebaik-baik manusia membuat senario, pada akhirnya skenario Tuhanlah yang lebih menentukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas arahan yang diberikan oleh Bapak Menko Bidang PNK, Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi. Dan selanjutnya kami persilahkan
Mas Nadiem, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, untuk memberikan penjelasan mengenai berbagai penyesuaian SKB 4 Menteri dan juga kurikulum di masa darurat. Bapak Kepala BNPB rupanya akan ada acara lebih lanjut, dan terima kasih atas arahannya tadi, dan kami persilahkan apabila akan menuju acara berikutnya. Terima kasih. Dan kami persilahkan Mas Menteri. Terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menko PMK, Pak Doni, untuk paparannya dan arahannya. Izinkan saya mendetailkan kebijakan penambahan beberapa hal mengenai penambahan pembukaan sekolah tatap muka di zona kuning dan juga kurikulum darurat untuk masa PJJ ini. Terima kasih, izin dipaparkan. Ya, berikut. Ya, seperti yang kita tahu, situasi di masa PJJ ini sangat sulit. Begitu banyak tantangan yang dihadapi. Kita banyak sekali guru yang kesulitan mengelola PJJ, dan banyak yang juga terbeban dengan harus melakukan penuntasan kurikulum. Pembelajaran waktu juga pun sulit sekali bagi guru-guru memenuhi beban jam mengajar. Dan komunikasi dengan orang tua dengan berbagai macam alasan itu menjadi tantangan yang sangat berat bagi guru-guru kita. Orang tua pun tidak mudah mengikuti dan mendampingi anak belajar. Banyak yang punya pekerjaan lainnya, banyak juga yang masih harus beradaptasi terhadap anak-anaknya melakukan pembelajaran di rumah. Dan untuk memotivasi anak itu juga banyak yang mengalami kesulitan dan juga memahami pembelajaran dan kurikulum yang bisa dibilang bagi orang tua yang mungkin belum pernah melihat lumayan rumit. Dan bagi siswa, banyak sekali siswa mengalami kesulitan konsentrasi dan merasa berat sekali beban karena banyak sekali penugasan dari guru guna untuk menuntaskan seluruh kurikulumnya, dan juga peningkatan rasa stres dan jenuh. Ya, selama ini kami telah melakukan beberapa hal hanya untuk mengingatkan program guru berbagi kita, berbagai macam BIMTEK untuk pembelajaran jarak jauh, webinar, dan penyediaan kuota gratis, dan terutama relaksasi BOS dan BOP bisa digunakan untuk kuota siswa, bisa juga digunakan untuk peralatan TIK, dan juga peralatan persiapan untuk pembelajaran tatap muka. Tentunya kami juga merespon banyak sekali kritik mengenai berbagai macam daerah yang tidak punya akses ke internet. Berarti kami meluncurkan belajar dari rumah di TVRI, dari radio juga di RRI, dan tentunya mengoptimalkan rumah belajar platform pendidikan online Kemendikbud beserta dengan berbagai macam mitra-mitra lainnya. Berikut. Satu poin yang sangat penting untuk dimengerti bahwa dari semua riset yang telah dilakukan di situasi-situasi bencana lainnya, di mana sekolah itu tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka, bahwa efek daripada melakukan pembelajaran jarak jauh secara berkepanjangan itu bagi siswa adalah efek yang bisa sangat negatif dan permanen. Ada 3 dampak utama. Satu adalah ancaman putus sekolah. Ada berbagai macam anak yang akhirnya terpaksa bekerja, dan karena memang kondisi sekolah PJJ tidak optimal dengan koneksi dan internet, akhirnya mereka putus sekolah. Dan juga kemungkinan beberapa persepsi orang tua juga berubah mengenai peran sekolah dalam proses pembelajaran yang tidak optimal, sehingga ancaman putus sekolah ini sesuatu yang real dan bisa berdampak seumur hidup bagi anak-anak kita. Kedua adalah penurunan capaian pelajar. Kita sudah tahu bahwa PJJ itu tidak optimal dari sisi pencapaian pelajar. Dan kesenjangan kualitas antara yang punya akses ke teknologi dan yang tidak itu menjadi semakin besar. Dan kita beresiko mempunyai generasi dengan learning loss generation, di mana akan ada
dampak permanen terhadap generasi kita, terutama bagi yang lebih muda, jenjang-jenjang lebih muda. Dan tentunya banyak sekali keluar riset mengenai peningkatan kekerasan pada anak dan resiko psikososial, ya, dengan stres di dalam rumah, tidak bisa keluar, tidak bertemu temannya, dan lain-lain. Jadi dampak psikologis, dampak masa depan anak-anak kita untuk untuk melakukan PJJ secara berkepanjangan ini real. Berikut. Itulah alasannya kenapa kita harus punya 2 prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19, di mana 4 kementerian ini sepakat bahwa ada prinsip kesehatan dan keselamatan yang harus kita prioritaskan senantiasa. Tapi juga ada prinsip kedua, yaitu apa yang terbaik untuk anak-anak kita dan masa depan generasi penerus bangsa kita juga harus menjadi pertimbangan. Karena efek daripada bagi yang tidak bisa melakukan pembelajaran jarak jauh juga sangat negatif dan sangat permanen bagi anak-anak generasi kita. Jadinya tidak boleh kebijakan pemerintah itu dimensional, hanya satu dimensi saja, tapi juga harus mementingkan apa yang terbaik untuk masa depan anak kita juga. Berikut. Untuk mengantisipasi semua konsekuensi negatif ini, kami beserta 3 kementerian lainnya mengimplementasikan perluasan. Yang pertama adalah ada 2 hal. Pertama adalah perluasan pembelajaran tatap muka untuk yang zona kuning. Dan yang kedua adalah meluncurkan kurikulum darurat untuk memberikan fleksibilitas bagi semua peserta didik dan guru, penyederhanaan dan bantuan spesifik untuk bisa mengerjakan dan mengoptimalkan PJJ. Berikut. Mari kita masuk sekarang kepada perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning. Yang tadinya hanya zona hijau, sekarang ke zona kuning. Nah, artinya ada sekitar 43% daripada peserta didik kita di dalam zona hijau dan kuning. Dan banyak sekali mayoritas daripada daerah tertinggal dan terluar di Indonesia ada di zona hijau dan kuning. Untuk itu kita akan merevisi SKB untuk memperbolehkan, ya, itu kata kuncinya, memperbolehkan, bukan memaksakan, memperbolehkan pembelajaran tatap muka dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Dan semua data mengenai zonasi kuning, hijau, dan lain itu berdasarkan data satuan tugas Satgas Nasional COVID-19. Jadinya ini yang menentukan dan mengkategorikan itu semua dari gugus tugas, bukan di Kemendikbud. Tapi kita merancu kepada standar kesehatan dan monitoring program COVID yang ada di gugus tugas. Ya. Jadi untuk diperjelas, bagi yang zona merah dan zona oranye tetap dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Mereka melanjutkan belajar dari rumah. Tapi untuk zona hijau dan kuning diperbolehkan, bukan dimandatkan, bukan dipaksakan, tapi diperbolehkan kalau berkenan untuk melakukan pembelajaran tatap muka, tapi tentunya dengan protokol-protokol yang akan saya diskusikan berikutnya. Berikut. Ya. Walaupun di zona baik PEP dan persetujuan kepala sekolah dan komite sekolah. Jadinya mohon dipahami sekali lagi bahwa dengan adanya SKB revisi ini, bagi yang zona kuning dan hijau itu diperbolehkan, tetapi walaupun diperbolehkan, kalau Pemdanya dan kepala dinasnya atau kepala kanwilnya merasa belum siap, mereka tidak harus mulai pembelajaran tatap muka. Dan kalaupun Pemdanya atau kepala dinasnya menentukan mereka siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka, masing-masing kepala sekolah dan komite sekolah boleh memutuskan bahwa di sekolah tersebut mereka belum siap melakukan pembelajaran tatap muka. Dan satu level lagi, bahkan kalau sekolahnya pun mulai melakukan pembelajaran tatap muka, kalau orang tua murid tidak memperkenankan anaknya untuk pergi ke sekolah karena masih tidak nyaman dengan resiko COVID, itu adalah prerogatif dan haknya orang tua. Ya, jadi ini yang harus dipertekankan. Walaupun diperbolehkan di zona hijau dan kuning untuk membuka pembelajaran tatap muka, tetapi bukan artinya harus.
ya, kita masih mementingkan otonomi dan prerogatif terhadap setiap pemerintah daerah, setiap kepala sekolah dan komite sekolah, dan setiap orang tua di Indonesia. Ya, harus dengan persetujuan semua. Berikut. Untuk zona hijau dan zona kuning, pembelajaran tatap muka bisa dilakukan untuk tahap SMA, SMK, SMP, dan SD. Untuk PAUD, hanya bisa dilakukan 2 bulan setelah mulainya implementasi tatap muka tersebut. Jadi kami memilih untuk menunda PAUD karena protokol kesehatan di level PAUD resikonya lebih sulit untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan anak umur TK. Berarti untuk yang SD dan SMP dan SMA diperbolehkan kalau kepala sekolahnya tentu menginginkan dan kepala dinasnya sudah siap, boleh melakukan tatap muka. Tapi PAUD tidak dulu, kita tunda dulu 2 bulan untuk memonitor, baru PAUD boleh memulai. Berikut. Untuk madrasah dan sekolah berasrama di zona hijau dan kuning, pembukaan dilakukan secara bertahap. Kita lebih hati-hati dengan madrasah dan sekolah berasrama. Kita ada masa transisi selama 2 bulan pertama, baru kita akan melakukan implementasi kebiasaan baru. Ya, jadinya ini adalah untuk madrasah dan sekolah berasrama. Ada masa transisinya. Berikut. Dan untuk SMK, sama yang kita lakukan di perguruan tinggi. SMK di semua zona maupun perguruan tinggi di semua zona boleh melakukan pembelajaran praktik di lingkungan sekolah. Bukan pembelajaran teori, ya, hanya pelajaran praktik, yaitu pelajaran produktif yang harus menggunakan mesin-mesin, tapi dengan protokol kesehatan yang diperketatkan. Jadinya untuk SMK maupun perguruan tinggi di mana ada proyek-proyek praktek produktif yang harus menggunakan mesin, harus menggunakan laboratori, ini diperkenankan untuk ke sekolah melaksanakan tugas praktek dan produktif tersebut, apalagi yang dapat menentukan kelulusan mereka. Ini agar kelulusan masing-masing lulusan SMK kita dan juga perguruan tinggi kita itu terjaga, kelulusan mereka terjaga agar tidak terdampak kepada masa depan mereka. Ya. Semua pembelajaran teori dan pembelajaran mata pelajaran yang bersifat teori masih harus dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Ini hanya untuk praktek-praktek produktif, mata pelajaran produktif yang membutuhkan penggunaan mesin dengan protokol kesehatan yang ketat. Berikut. Ya. Ini mengulang lagi kemarin seperti yang kita lakukan di zona hijau. Apa saja pada saat melakukan pembukaan pembelajaran tatap muka, apa saja standar protokol? Banyak yang mungkin mengira bahwa dengan adanya pembelajaran tatap muka itu seperti sekolah normal lagi. Ini tidak benar sama sekali. Sangat berbeda situasi sekolah yang buka tatap muka dengan sekolah biasa pada masa pra-pandemi. Contohnya, untuk pendidikan dasar dan menengah, semua kelas harus maksimal 18 peserta didik di dalam kelas, yang biasanya sampai 36. Jadi kapasitasnya itu maksimal 50% untuk semua pendidikan dasar dan menengah. Dengan jarak minimal 1,5 meter dari satu bangku ke bangku yang lainnya. Untuk SLB sama standarnya tapi maksimum 5 peserta didik per kelas, dan untuk PAUD yang nanti dengan 2 bulan ke depan setelah itu maksimal hanya 5 peserta didik di dalam kelas. Jadinya bahkan kalau sekolah dan Pemdanya sudah siap untuk membuka sekolah, pada saat mereka melakukan itu, kapasitas itu harus dilakukan mau tidak mau dengan cara shifting, dan kapasitas diturunkan secara dramatis. Terutama untuk SD, SMP, dan SMA itu 50%. Jadi mereka harus melakukan sistem rotasi. Dan bukan hanya itu saja, tapi berikut. Perilaku wajib yang harus dilakukan, semua harus menggunakan masker. Masker kain non medis, ya, harus melakukan protokol cuci tangan dan atau hand sanitizer, dan tentunya menjaga jarak minimal 1,5 meter, tidak melakukan kontak fisik.
Nah, dan juga ada ketetapan bahwa semua warga yang punya mengidap komorbiditas tidak diperkenankan untuk kembali dulu ke sekolah. Ya, dan bagi yang memiliki gejala COVID-19 dalam keluarga juga peserta didik maupun pendidik tidak boleh diperkenankan masuk sekolah. Semua aktivitas yang pra-pandemi itu ada, misalnya berkumpul di kantin, melakukan kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler, dan berbagai macam kegiatan lainnya tidak diperkenankan pada saat ini. Jadi walaupun melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi tidak ada aktivitas-aktivitas sosialisasi perkumpulan antara rombel tidak diperkenankan di dalam sekolah. Berikut. Dan kepala sekolah wajib melakukan pengisian daftar checklist. Ini adalah checklist yang kami juga dapatkan dari Kemenkes, standar Kemenkes dan gugus tugas untuk checklist kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka. Nomor 1 adalah kesediaan sarana sanitasi dan kebersihan. Nomor 2 adalah kemampuan mengakses fasilitas layanan kesehatan. Ketiga, kesiapan menerapkan wajib masker. Keempat, memiliki termogan untuk mendeteksi suhu tubuh. Kelima, adalah untuk memetakan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satu pendidikan, ya, siapa yang belum boleh kembali ke sekolah. Dan yang keenam adalah kesepakatan beserta komite satuan pendidikan, yaitu komite dengan orang tua, bahwa mereka akan melakukan pembelajaran tatap muka. Seperti yang jelas seperti ini standar Kementerian Kesehatan, kami menggunakan standar mereka. Jadi tidak begitu mudah, bahkan kalau untuk area yang ingin melakukan tatap muka, standarnya sangat ketat dan mereka harus memenuhi checklist ini dan harus dimonitor oleh Pemda untuk memastikan mereka melaksanakan checklist ini sebelum melakukan pembelajaran tatap muka. Berikut. Implementasi dan evaluasi pembelajaran tatap muka adalah tanggung jawabnya pemerintah daerah yang didukung oleh pemerintah pusat. Ini sangat penting bahwa semua elemen dinas pendidikan, kesehatan, beserta dengan kepala satuan pendidikan, para kepala sekolah, agar terus berkoordinasi dengan satuan tugas percepatan, dengan Satgas COVID-19 untuk memantau tingkat resiko COVID-19 daerah. Karena ini haknya Pemda untuk sekarang membuka pembelajaran tatap muka, ini juga tanggung jawabnya Pemda untuk memastikan bahwa implementasinya dan evaluasinya dilakukan secara efektif dan kami di pemerintah pusat siap mendukung dengan berbagai macam bantuan yang dibutuhkan, baik dari sisi kebijakan, baik dari sisi anggaran dan lain-lain. Ya, tapi harap dimengerti bahwa hak mau buka tatap muka sekolah apa tidak itu ada di Pemda, ada di kepala sekolah, dan bahkan untuk masing-masing peserta didik ada juga di masing-masing orang tua. Itu adalah hak mereka untuk menolak berpartisipasi di dalam pembelajaran tatap muka. Dan jangan dilupakan bahwa kalau indikasi zonanya berubah, misalnya ke oranye ataupun merah, satuan pendidikan wajib ditutup kembali. Ya. Kalau zonanya berubah statusnya, satuan pendidikan wajib ditutup kembali. Berikut. Sekarang kita masuk kepada untuk yang masih melaksanakan PJJ, kami telah mempersiapkan kurikulum darurat. Berikut. Untuk jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA, SMK, kami telah menyusun kurikulum darurat, yaitu penyederhanaan kompetensi dasar yang ditunggu-tunggu guru. Ini adalah untuk semua jenjang, ya, terutama untuk SD, SMP, SMA, SMK. Dan untuk membantu bagi yang jenjang lebih muda, yang lebih potensi terdampak lebih negatif dengan adanya PJJ, yaitu yang lebih muda jenjangnya, SD dan PAUD, Kemdikbud menyediakan modul pembelajaran spesifik khusus untuk PAUD dan SD, dan berisi panduan untuk guru, pendamping yaitu orang tua atau wali, dan siswa. Jadinya ada dua komponen daripada kurikulum darurat ini. Yang pertama adalah penyederhanaan secara masif kompetensi dasar dan standar pencapaian, dan yang kedua adalah modul belajar spesifik yang bisa dilakukan di dalam rumah untuk jenjang SD dan PAUD. Berikut. Kurikulum darurat itu
yang sebenarnya sudah lama ditunggu oleh guru-guru adalah penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu kepada kurikulum 2013. Kurikulum darurat ini mengurangi secara dramatis kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga fokus kepada kompetensi yang esensial dan kompetensi yang menjadi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran ke tingkat selanjutnya. Jadi ini membiarkan para guru untuk benar-benar memfokus kepada apa yang esensial, jadinya bukan melebar tapi mendalam. Ya. Dan pelaksanaan kurikulum ini berlaku sampai akhir tahun ajaran. Nah, ingin saya tekankan bahwa satuan pendidikan tidak wajib mengikuti kurikulum darurat ini. Mereka boleh, kalau masih merasa nyaman menggunakan kurikulum nasional 2013, silahkan. Tapi bagi yang membutuhkan kurikulum dengan standar pencapaian dan kompetensi dasar yang lebih sederhana, diperbolehkan menggunakan kurikulum darurat. Dan bagi sekolah-sekolah yang sudah melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri, jangan khawatir, opsi untuk melakukan penyederhanaan secara mandiri itu masih diperbolehkan dan masih diperkenankan. Ya, jadi kita fokus kepada yang poin 2 ini sekarang. Bagaimana menggunakan kurikulum darurat ini sebenarnya apa? Jadi ini suatu opsi bagi sekolah, opsi bagi kepala dinas masing-masing Pemda untuk menggunakan kurikulum darurat. Tidak dipaksakan. Terima kasih. Berikut. Nah, ini sekedar ilustrasi beberapa contoh kompetensi-kompetensi dasar per mata pelajaran. Ini mohon diingat, ini bukan semua mata pelajaran, masih ada lagi mata pelajaran tapi tidak muat di dalam slide ini. Jadi ini sekedar ilustrasi bahwa besar sekali jumlah kompetensi dasar yang dikurangi untuk menyederhanakan fokus dan agar berfokus kepada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran. Jadi apa yang kita lakukan di Kemdikbud? Kita melihat seluruh kompetensi dasar berdasar per mata pelajaran dan kami memilih kompetensi dasar yang terpenting yang menjadi foundational atau esensial yang akan menjadi building block ya atau akan menjadi fondasi daripada pembelajaran berikutnya dan level kompetensi berikutnya. Dan ini adalah juga kompetensi-kompetensi yang sangat penting untuk memenuhi prasyarat untuk maju ke tahap berikutnya. Jadinya ini bukannya kurikulum itu dijadikan kurikulum yang lebih tidak baik atau yang tidak terstandar, bukan. Ini kita memilih kompetensi-kompetensi dasar yang terpenting dan memfokuskan dan memberikan hak untuk guru untuk fokus kepada kompetensi-kompetensi itu sehingga di masa yang sangat menantang ini mereka bisa berfokus untuk mendalami kompetensi terpenting dan bukan melebar tapi tidak ada yang menetas. Jadi lebih baik kita mendalami yang esensial daripada semuanya harus tuntas kompetensi dasar tapi tidak ada yang tercapai dengan cara yang benar. Berikut. Dampaknya apa kurikulum darurat ini? Yang kami harapkan adalah bagi guru tersedianya acuan kurikulum yang sederhana. Saya terus berbicara dengan berbagai macam guru di daerah dan kepala sekolah di daerah dan mereka selalu menyebut bahwa mereka menginginkan penyederhanaan kurikulum sehingga mereka bisa diberikan kepercayaan diri untuk fokus kepada hal-hal yang esensial, hal-hal yang lebih menarik untuk siswa dan juga yang benar-benar kontekstual. Ya, jadi ini memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk tidak fokus kemana-mana. Kalau semuanya harus jadi fokus, artinya tidak ada fokus. Jadi kita harus memilih. Dan kesejahteraan psikososial guru bisa meningkat. Siswa pun, harapan kami adalah siswa tidak dibebani tuntutan untuk menuntaskan semua capaian kurikulum. Yang sampai ini komplain yang saya terima dari begitu banyak orang tua, bahwa dikirimin PR anaknya selalu, apalagi kalau orang tua itu punya 3 anak di 3 jenjang yang berbeda, semuanya harus menyelesaikan tugas yang tidak ada selesai-selesainya. Gitu, dengan bimbingan yang minim, tapi juga ini adalah disebabkan dengan harus menuntaskan seluruh kurikulum dan guru-guru tidak diberikan kepercayaan diri untuk memilih kompetensi pencapaian yang lebih esensial. Dan tentunya psikososial siswa harapan kami akan meningkat dan ini akan menyederhanakan kehidupan mereka. Dan bagi orang tua pun sama, untuk mempermudah pendampingan pembelajaran di rumah
dan juga menenteramkan situasi atau kondisi yang sangat sulit ini di rumah tangganya. Ya. Berikut. Nah, poin kedua adalah untuk PAUD dan SD, kami di Kemdikbud mempersiapkan modul-modul spesifik yang bisa dijalankan oleh guru dan orang tua secara independen di rumah dalam masa kondisi PJJ ini. Modul belajar itu untuk PAUD fokus kepada bermain adalah belajar. Itu adalah tema kuncinya. Agar ini lebih meningkatkan psikososial, meningkatkan kesenangan berbelajar di rumah, dan menurunkan kebosanan yang sering terjadi sekarang bagi anak-anak PAUD kita. Dan proses pembelajaran ini dia dalam kegiatan sehari-hari yang kontekstual sehingga dia bisa berpartisipasi dengan kegiatan orang tuanya, ibunya, dan lain-lain. Dan untuk SD, modul ini berorientasi kepada kompetensi esensial yaitu literasi dan numerasi, pendidikan karakter, dan kecakapan hidup. Ya, ini menjadi area fokusnya yang dilakukan. Dan kompetensi dasar mencakup berbagai macam mata pelajaran. Berikut. Apa yang beda mengenai modul-modul ini dari modul yang sebelumnya? Yang beda adalah modul ini secara jelas memberikan pendampingan sangat spesifik untuk guru yang menjadi pembimbing aktivitas di rumah ini. Dan lebih penting lagi adalah modul pendamping orang tua. Ini memberikan instruksi jelas bagaimana orang tua bisa melakukan berbagai macam aktivitas ini secara detail dengan anaknya dan bagaimana caranya berinteraksi dengan guru dan lain-lain. Dan untuk siswa diberikan penjelasan dengan cara yang sangat mudah aktivitas apa saja yang bisa dilakukan siswa di dalam konteks rumahnya. Jadinya yang beda adalah ini konteksnya aktivitas yang bisa dilakukan di rumah. Dengan yang kedua adalah pendampingan orang tua, jelas dan spesifik apa perannya orang tua dan apa yang harus dilakukan orang tua. Dan juga interaksi bagi guru menjadi sangat mudah. Jadi untuk berbagai macam guru SD yang telah memilih untuk melakukan kurikulum darurat, jika mereka mengikuti modul-modul yang sudah disiapkan ini, itu mereka bisa dengan percaya diri, bisa membilang bahwa mereka telah memenuhi semua kebutuhan regulasi di masa kurikulum kita. Jadinya mereka diberikan kepastian kalau mengikuti dengan modul-modul ini, guru-guru itu melakukan hal yang benar dan legal dari sisi compliance, dari sisi regulasi dan administrasi. Berikut. Inilah satu contoh jadwal pembelajaran untuk siswa kelas 5, di mana kita secara spesifik kalau mengikuti kurikulum darurat ini bisa melakukan berbagai macam aktivitas dari Senin sampai dengan Jumat, cerita-cerita membaca, mengikuti alur cerita, melakukan berbagai macam materi yang dilakukan dengan ibunya, dengan ayahnya, dan maupun juga dengan kakak adiknya. Dan semua ini berfokus kepada berbagai macam literasi, tapi dengan mata pelajaran yang berbeda-beda, tematik. Dan tema-temanya setiap minggu dilakukan dengan satu tema yang unified atau tema yang bersatu, sehingga topik bacaannya dan topik aktivitasnya menyambung. Tentunya numerasi juga kita kembali kepada konsep-konsep numerasi yang fundamental, konsep yang esensial yang menjadi fondasi untuk pembelajaran jenjang berikutnya. Berikut. Tentunya kami juga menyiapkan paket assessment bagi para guru-guru yang menjalankan kurikulum darurat tersebut. Kenapa penting assessment? Karena guru-guru harus mengetahui di mana level anak-anak mereka pada saat ini, seberapa jauh ketertinggalan mereka di dalam standar pencapaian, dan dari situlah guru-guru bisa melakukan segmentasi dan bisa memberikan bantuan khusus, bantuan dan waktu yang khusus untuk para orang tua dan murid yang lebih membutuhkan. Jadinya ini paketnya beserta dengan asesmen literasi dan numerasi untuk menjadikan bimbingan bagi guru untuk mulai di level mana modulnya dan juga siapa
siswa yang paling membutuhkan bantuan dia. Berikut. Untuk mendukung kesuksesan ini di masa pembelajaran di masa pandemi COVID-19, pemerintah juga melakukan relaksasi peraturan untuk guru. Bahwa guru tidak lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka dalam 1 minggu. Ini yang banyak sekali menciptakan berbagai macam keresahan di lapangan mengenai regulasi tersebut. Jadi guru dapat fokus untuk memberikan pelajaran interaktif tanpa harus mengejar pemenuhan jam. Dan ini akan memberikan fleksibilitas dalam waktu scheduling, ya, dalam berbagai macam interaksi melalui berbagai macam platform, dan juga memberikan fleksibilitas dalam bagaimana bisa melibatkan orang tua di dalam proses pembelajaran tersebut. Berikut. Untuk slide terakhir saya adalah penting sekali dimengerti bahwa proses ini yang begitu sulit di masa krisis ini harus dilakukan secara gotong royong. Semua pihak, orang tua, guru, sekolah, pemerintah, layanan kesehatan, dan masyarakat sipil harus bergotong royong untuk memastikan bahwa anak-anak kita ini masih belajar, ya, masih melakukan pembelajaran. Tentunya tidak bisa 100% optimal, tapi ini membutuhkan benar-benar partisipasi masyarakat. Ini adalah yang terpenting dan terkunci. Kita butuh partisipasi orang tua, kita butuh partisipasi layanan kesehatan, dan berbagai macam masyarakat sipil untuk membantu memastikan bahwa anak-anak kita masih terus bisa belajar dengan sehat dan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Menteri atas penjelasannya mengenai penyesuaian kebijakan dalam SKB dan juga mengenai kurikulum khusus masa darurat. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari awak media. Mohon Mas Menteri bisa menjawab. Pertama dari jurnas.com yang menanyakan sampai kapan kurikulum darurat ini akan diberlakukan, kemudian bagaimana menjamin transisi kurikulum bisa berjalan mulus. Silakan Mas. Baik, terima kasih. Kurikulum ini sesuai dengan Permendikbud kita akan selama 1 tahun ajaran ke depan ini, ya. Dan kami akan senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi untuk melihat apa yang bisa kita mungkin sempurnakan secara bertahap di kurikulum ini. Jadinya kesinambungan sebenarnya tidak ada perubahan. Nah, ini mohon dipahami. Ini adalah sebenarnya kurikulum 2013. Tidak ada perubahan kurikulumnya, tapi ada penyederhanaan. Ada perampingan dari kompetensi dasar yang tadinya banyak sekali menjadi jauh lebih ramping dan fokus kepada yang esensial. Jadinya inilah untuk menjawab pertanyaan mengenai kesinambungan. Nggak kedengeran Pak Ainun, di mute. Pertanyaan kedua dari Harian Waspada. Bagaimana bentuk sosialisasi dan pengawasan Kemendikbud terkait implementasi penyederhanaan kurikulum di masa pandemi ini, karena masih ada guru yang terpaku pada penyelesaian kurikulum dan membebani siswa. Ya, inilah alasannya kenapa kita membutuhkan suatu ketentuan yang lebih kuat, yaitu dengan Permendikbud yang lebih formal. Sehingga ini bisa memberikan kepercayaan diri bagi semua kepala dinas dan semua guru dan semua kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum darurat ini. Jadi ya secara legal ini menjadi bagian daripada kurikulum formal kita, kurikulum nasional kita. Dan jangan lupa, ini bukan kurikulum yang dipaksakan, ini adalah kurikulum opsi, alternatif yang bisa dilakukan. Kalau kepala sekolah dan gurunya tidak ingin melakukan transisi kepada kurikulum yang sudah disederhanakan ini, itu juga tidak apa-apa. Ya, jadinya harapan kami dengan adanya Permendikbud ini, kita bisa menjawab berbagai macam keresahan guru mengenai legalitas untuk refocusing kepada
yang paling esensial. Dari sisi sosialisasi, kami Kemendikbud akan melakukan berbagai macam, saat ini kami juga sudah telah berkoordinasi dengan berbagai macam kepala dinas. Tapi akan kami kuatkan komunikasi kita kepada kepala dinas mengenai apa saja modul-modul ini, distribusi dan diseminasi modul ini, sosialisasi akan menjadi fokus kita. Tapi pengendalian dan implementasi terhadap satu yang tadi pembukaan pembelajaran tatap muka itu harus dilaksanakan oleh Pemda. Dan untuk yang pelaksanaan kurikulum darurat ini, kami di Kemdikbud siap dan berkomit menjadi pembantu kepala dinas untuk menafsirkan dan menurunkan berbagai macam penjelasan mengenai cara penggunaannya. Selanjutnya masih ada satu pertanyaan lagi dari Sinar Harapan.net, yaitu mengenai dana BOS. Ada keluhan sekolah bahwa relaksasi dana BOS tidak mencukupi. Apa solusinya? Silakan Mas. Iya, kami juga banyak mendengar ada berbagai macam isu dengan ini. Tapi yang menurut saya banyak sekali juga masyarakat dan orang tua tidak mengetahui bahwa sebenarnya dana BOS itu bisa digunakan untuk bayar pulsanya murid-murid. Artinya pulsanya yang digunakan untuk murid, untuk orang tua itu bisa digunakan untuk itu, bisa digunakan untuk membeli peralatan TIK, dan bisa juga dipergunakan untuk berbagai macam protokol kesehatan. Ini harus ditekankan agar semua komite sekolah mengerti dan saya meminta agar semua kepala sekolah juga menjelaskan bahwa diperbolehkan sesuai dengan diskresi kepala sekolah digunakan dana BOS untuk kuota dan untuk persiapan kesehatan dan juga untuk berbagai macam peralatan TIK untuk melaksanakan PJJ. Dan itu terus akan kami dorong sosialisasi kepada kepala dinas bahwa ini adalah 100% diperbolehkan seperti sudah yang kita keluarkan di surat edaran kita. Terima kasih Mas Menteri atas jawabannya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh media. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dan juga penjelasan dari Bapak Menteri Agama. Untuk itu kami persilahkan dan berkenan Bapak Fahrul Razi untuk menyampaikan arahannya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Agama sudah sepakat dengan ide-ide itu. Jadi pasti kita pastikan bahwa tiap sekolah pasti ada yang melaksanakan tatap muka saja. Kalau memang kelasnya mencukupi, kemudian semua murid setuju atau semua orang tua setuju untuk tetap tatap muka semua. Tapi ada juga semua yang melakukan daring atau online. Kenapa online? Ya mungkin karena memang zonanya tidak memungkinkan untuk melakukan tatap muka. Tapi kebanyakan pasti akan melakukan gabungan. Ada yang tatap muka, sekolahnya itu, ada juga yang online. Kenapa demikian? Ya mungkin alasannya bisa karena tidak muat, karena mungkin hanya setengah kapasitas saja, atau memang sebagian murid orang tuanya tidak mengizinkan untuk mengikuti tatap muka. Tapi saya kira itu sebuah risiko, memang kita memberikan pilihan, silakan saja pilih yang mana begitu ya. Masing-masing dengan pertimbangannya masing-masing. Memang yang lalu kami sudah lakukan di pesantren, tapi itu menjadi mudah. Karena di pesantren kami tidak batasi zona. Kenapa tidak dibatasi zona? Memang pada saat mulai terjadinya COVID, pesantren itu ada sebagian yang tetap buka seperti biasa saja. Tidak peduli zonanya apa. Ada yang sebagian memulangkan, belakangan kemudian mendatangkan kembali. Ada yang memulangkan semua, dan pelan-pelan kemudian mendatangkan kembali. Memang dari awal sudah tidak bisa dilakukan zona, karena beliau-beliau mereka itu sudah tetap dengan pendiriannya sejak awal. Tapi alhamdulillah, karena memang kita tentukan persyaratan 4. 1, lokasinya aman COVID. 2, ustadz dan gurunya aman COVID.
ketiga santrinya aman COVID, keempat dia menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Alhamdulillah sejauh ini boleh dikatakan yang baru kita tahu yang terkena menjadi klaster ya sekitar hanya 3 pesantren, tidak salah saya. Jadi kalau dihitung persentasenya hanya 0,0000 sekian persen. Tapi memang itu menjadi lebih mudah. Kenapa mudah? Karena begitu santri masuk, ustadz masuk, mereka tidak kemana-mana lagi. Sehingga sudah betul-betul dia masuknya sehat, di dalam suasana sehat, kemudian tidak boleh keluar lagi, sehingga protokol kesehatan diterapkan, ya alhamdulillah semua sehat. Tapi pada saat situasi kita sekarang akan lebih sulit tentu saja. Kenapa lebih sulit? Karena murid nanti akan pulang pergi ke sekolah. Mungkin dia berangkat dari rumah sehat, sampai sekolah sehat, pulangnya dia singgah di mana, shopping, belanja, main-main sama temannya, tendang-tendang bola di lapangan bola dan sebagainya, pulang dia kena virus, mungkin balik besoknya dia ke sekolah membawa virus itu. Mungkin itu salah satu yang kita khawatirkan. Oleh sebab itu memang kita harus menekankan sekali kepada orang tua nantinya. Kita akan melaksanakan ini dengan sebagaimana tadi kesepakatan bersama. Kita harus tekankan kepada orang tua, perintahkan kepada anak-anak itu masing-masing, betul-betul dari rumah langsung ke sekolah. Jangan belok kemana-mana, pulangnya juga dari sekolah langsung pulang ke rumah. Mungkin kita pesan juga tadi Pak Nadiem mengatakan, masyarakat kita ajak ikut partisipasi, ya kita pesanlah mungkin kepada satpam-satpam di pasar yang dilewati, kalau ada pada saat pagi begini, pagi siang, ada anak-anak yang berhenti di sini, disuruh pulang saja, nggak boleh. Dia boleh ke pasar kalau dia bersama orang tuanya. Kalau dia bersama teman-temannya main-main, nggak boleh, langsung suruh pulang saja gitu. Jadi itu risikonya, tapi risiko itu memang harus kita hadapi, karena tidak ada pilihan lain. Kita memberikan pilihan, masing-masing ada risikonya kok. Jadi betul-betul kita harus menekankan kepada semua aspek untuk sama-sama mensukseskan ini. Saya kira secara lengkap tadi sudah dipaparkan oleh Mendikbud, kami semua setuju. Tadi kami sudah pesantren ya mungkin sudah hampir 100% semua untuk masuk kembali gitu ya. Tanpa mempedulikan zona, tapi dengan tadi kami garis bawahi, kecuali di tempat-tempat yang tidak dibenarkan oleh pemerintah daerah setempat atau gugus tugas setempat. Karena memang asumsinya zona itu kan tingkat kabupaten kota. Ya mungkin saja yang ada kasus di ibu kota kabupatennya, tapi kecamatan-kecamatan lainnya tidak, sehingga ya mungkin dia bisa buka di situ. Kalau dia nggak boleh, mungkin ya Pemda setempat harus mengingatkan ini tidak boleh di sini. Tapi paling tidak yang lalu memang kita tidak gampang lagi menata, karena mereka kembali seperti yang saya katakan tadi, banyak yang dari awal memang nggak tutup. Kedua ada yang sebagian memulangkan, tapi sebagian lagi tetap belajar biasa. Ada yang memulangkan penuh dan sekarang sudah kembali. Saya setuju akan dukung apa sampaikan Pak Nadiem tadi, sama-sama kita dukung ini, sama-sama kita upayakan untuk mensukseskan dengan sebaik-baik. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri Agama atas arahan dan penyampaian persetujuannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari media, yaitu pertama dari RRI. Pertanyaannya adalah bagaimana evaluasi pembelajaran tatap muka yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama. Silakan Bapak Menteri. Ya kembali kami juga punya kurikulum darurat juga yang memang kita terpaksa mengevaluasi dari aspek itu. Isinya tentu saja sangat-sangat sederhana, sampai sama yang dimatakan Pak Nadiem tadi, bukan sebuah kurikulum sekolah yang utuh. Ya paling kita mengevaluasinya dari aspek itu. Oleh sebab itu makanya kita sepakat bahwa ini memang tidak ideal lah. Tapi sementara waktu kan kita belum bisa menemukan metode yang ideal. Mungkin sementara kita ngomong masalah kesepakatan tadi, ya mudah-mudahan dengan itu sedikit bisa membuat anak-anak itu tidak kehilangan ilmunya, bisa nambah-nambah sedikit-sedikit lah. Gitu. Terima kasih. Kemudian masih ada satu pertanyaan lagi dari Harian Waspada, yaitu bagaimana bentuk sosialisasi dan pengawasan Kementerian Agama terkait implementasi penyederhanaan kurikulum di masa pandemi. Silakan Bapak Menteri. Ya. Memang kami punya
by name, by address semua pesantren itu ya. Memang karena memang pesantren ada di wilayah private sebetulnya ya. Jadi memang tidak terlalu mudah. Tapi melalui mekanisme yang ada kami masih bisa melakukan pengecekan, melakukan kunjungan-kunjungan. Keuntungannya kami, Kementerian Agama punya sampai yang ujung tombak terdepan, KUA, setelah KUA masih ada lagi yaitu penyuluh-penyuluh agama. Mereka inilah yang kita harapkan menjadi mata dan telinga kita, juga ada juru bicara kita dalam berkomunikasi dengan pesantren. Mudah-mudahan dengan itu selama ini kita bisa mendetek meskipun tidak terlalu bisa ideal sekali kembali dalam situasi sekarang, rasanya untuk yang ideal susah. Tapi kami usahakan semaksimal mungkin mengaktifkan Kakanwil Agama, Kepala Kantor Agama Kabupaten Kota, KUA dan penyuluh-penyuluh agama untuk aktif untuk melakukan kegiatan ini. Dan kami juga berkoordinasi dengan induk-induk organisasi dari pesantren-pesantren itu, khususnya ormas-ormas Islam yang mengkoordinasi mereka. Terima kasih Bapak Menteri Agama atas jawaban Bapak mengenai pertanyaan dari media. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan mengundang Bapak Sekjen Kementerian Kesehatan mewakili Bapak Menteri Kesehatan untuk menyampaikan arahan dan sambutannya mengenai penyesuaian SKB ini. Kami persilahkan Bapak Oscar Bimadi. Terima kasih Pak Sekjen, Pak Ainun. Bapak Ibu sekalian, pertama permohonan maaf Pak Menteri Kesehatan Pak Terawan, karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, maka kami izin untuk mewakili beliau dan izin untuk membacakan sambutan yang sudah disiapkan terkait dengan acara kita pada sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kemudian yang terhormat Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Menteri Agama, Bapak Menteri Dalam Negeri, yang dalam hal ini ada Pak Sekjen Kemendagri, Pak Hudori, Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat, sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan para yang ada pada kegiatan sore ini. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya. Kita hadir pada acara pengumuman revisi surat keputusan bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru tahun 2020-2021 ini di masa pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita mengetahui bahwa anak merupakan aset dari generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, mereka harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kehati-hatian dan terencana, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga kelak menjadi sumber daya manusia yang unggul dan mampu mengemban amanat peningkatan pembangunan nasional pada masa yang akan datang. Seorang anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya memerlukan pengasuhan, penjaminan pendidikan, kesehatan, keselamatan, serta perlindungan dari kekerasan, yang semua itu dipenuhi baik oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tentunya dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak pendidikan bagi anak, harus tetap mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan bagi anak, di mana pada masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran dilakukan dengan dua metode, yakni pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka di zona hijau, seperti yang tertuang dalam keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 ini. Berdasarkan tentunya evaluasi penerapan SKB, diambil kebijakan relaksasi pembelajaran tatap muka, sehingga dapat dilakukan oleh satuan pendidikan di zona hijau dan zona kuning
setelah memenuhi persyaratan daftar periksa dari Dapodik maupun EMIS dan mendapatkan izin pemerintah daerah. Sementara untuk satuan pendidikan pada zona oranye dan merah tetap melakukan pembelajaran jarak jauh atau dari rumah. Apabila didapatkan kasus positif pada satuan pendidikan di wilayah zona hijau atau kuning, maka kegiatan pembelajaran tatap muka dihentikan dan dikembalikan kepada pembelajaran jarak jauh dari rumah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Kementerian Kesehatan sepenuhnya mendukung kebijakan relaksasi pembelajaran tatap muka di zona kuning dengan tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan anak. Protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak aman, serta sering mencuci tangan merupakan adaptasi kebiasaan baru yang harus diterapkan dengan disiplin tinggi agar kita dapat tetap sehat dan selamat melewati masa pandemik COVID-19 ini. Untuk itu, kami akan terus meningkatkan peran puskesmas dalam upaya promotif preventif, melakukan pembinaan penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan, serta meningkatkan kesiapan fasilitas layanan kesehatan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, akhir kata, marilah kita bersama-sama berupaya meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan keselamatan bagi anak dan warga satuan pendidikan lainnya. Sehingga walaupun kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita dapat terus mengupayakan hal yang terbaik untuk generasi penerus bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, bahagia bagi kita semuanya. Om Santi Santi Om. Terima kasih Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Terawan Agus Putranto. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi terima kasih. Semoga semua yang kita upayakan ini betul-betul dapat mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan kita betul-betul terhindar, terlindungi dari pandemi yang ada saat ini. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih Pak Sekjen. Ada satu pertanyaan yang disampaikan kepada Bapak yang mewakili Menteri Kesehatan, yaitu dari Harian Waspada. Pertanyaannya adalah bagaimana dukungan Kementerian Kesehatan terkait dengan pembukaan sekolah atau tatap muka di zona kuning. Silakan Pak Sekjen. Terima kasih dari Harian Waspada, teman-teman dari Harian Waspada. Tentunya sekali lagi kita melalui teman-teman di daerah, jajaran dinas kesehatan di kabupaten kota, provinsi juga, kemudian ada teman-teman yang di ujung sama sekali di puskesmas, akan selalu siap dan selalu akan mensupport terhadap upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh teman-teman khususnya di sekolah, di dinas pendidikan, dan tempat-tempat pendidikan lainnya. Nah, fasilitas pelayanan kesehatan ini sekali lagi kita dengan sarana prasarana yang ada, kita akan siap memberikan pelayanan terhadap yang utama barangkali adalah upaya-upaya promotif, preventif, dan upaya-upaya di dalam mendampingi untuk pelaksanaan penerapan protokol kesehatan. Karena sekali lagi, pelayanan bukan hanya bersifat pengobatan, tetapi upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya promotif adalah bagian penting dalam upaya kita melakukan pendampingan ini, melakukan upaya kolaborasi bersama dengan teman-teman di sekolah maupun dinas pendidikan di daerah. Demikian Pak Sekjen, terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen atas penjelasannya terhadap pertanyaan media. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan mengundang Bapak Sekjen Kementerian Dalam Negeri yang mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan arahan dan sambutannya. Dan untuk itu kami persilahkan Bapak Sekjen, Bapak Muhammad Hudori. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen. Yang kami hormati Bapak Menteri Koordinator Bidang PMK. Yang kami hormati Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Menteri Agama, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Terkait dengan penyelesaian SKB, ini kami ada 4 hal yang ingin sampaikan, Pak. Yang pertama adalah dukungan Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, dukungan pemerintah daerah. Yang ketiga, menyangkut pembinaan dan pengawasan. Dan yang keempat, ini adalah harapan yang tentu saja dengan SKB ini.
Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan menginjak kepada yang pertama, yaitu terkait dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan SKB 4 Menteri ini. Terutama ini dukungan Kementerian Dalam Negeri. Ini saya kira slide-nya ada, slide yang ketiga mungkin. Yang pertama adalah mendorong para kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota, maupun para pimpinan perangkat daerah untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kewenangannya dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan yang aman di masa pandemi COVID-19. Itu yang utama. Yang kedua adalah memastikan adanya sinkronisasi pusat dan daerah, baik dari aspek perencanaan, implementasi kebijakan dan pengendalian, serta evaluasi pelaksanaan pembelajaran pendidikan yang aman di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, mendorong kepala daerah untuk menyediakan dukungan APBD dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan yang aman di masa pandemi COVID-19. Dan yang keempat adalah mendorong para kepala daerah untuk dapat bersinergi dan dapat mendukung Kementerian Agama dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan yang aman COVID-19 untuk mencapai pemenuhan layanan pendidikan bagi semua warga negara, termasuk anak usia pendidikan di daerah. Dukungan yang kedua yang perlu dilakukan oleh Pemda, ini ada beberapa hal. Yang pertama, bagi daerah dengan zona hijau dan kuning yang akan melaksanakan pembelajaran, ini tatap muka agar memastikan bahwa seluruh kepala satuan pendidikan mengisi daftar periksa dalam laman Dapodik untuk memenuhi kesiapan satuan pendidikan. Itu yang utama. Dan yang kedua, tidak diperbolehkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa. Kemudian yang kedua, satuan pendidikan yang sudah memenuhi daftar periksa, namun kepala satuan pendidikan menyatakan belum siap. Yang ketiga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota, sesuai dengan kewenangannya pada zona hijau dan kuning, wajib menutup kembali pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan melakukan PDR apabila ditemukan kasus konfirmasi positif di satuan pendidikan atau tingkat rasio di daerahnya berubah menjadi zona orange atau merah. Yang keempat, gubernur dan bupati wali kota sesuai dengan kewenangannya agar dalam menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan urusan wajib layanan dasar. Tadi saya kira sudah disampaikan oleh Pak Menko bahwa sekali lagi pendidikan merupakan urusan layanan dasar. Ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang SPM, di mana di masa pandemi COVID-19 itu tetap berpedoman kepada SKB 4 Menteri. Kemudian yang kelima, pemerintah daerah dalam melaksanakan implementasi SKB agar dapat bersinergi dengan kantor wilayah agama provinsi dan kabupaten kota, serta selalu berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID di daerah. Berikutnya yang ingin sampaikan adalah terkait dengan yang poin ketiga, yaitu menyangkut soal Binwas. Binwas ini sangat diperlukan mengingat di masing-masing level pemerintahan, ini sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan pengawasan, tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tentu saja Binwas ini tergantung levelnya. Yang pertama, pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri, selaku pembina umum dan KL terkait selaku pembina teknis melakukan Binwas terhadap implementasi penyesuaian SKB 4 Menteri pada satuan pendidikan maupun menengah dan pendidikan khusus yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, ini gubernur ada 2,
satu sisi sebagai wakil pemerintah pusat atau yang dikenal dengan GWP, kemudian yang kedua yang dikenal dengan gubernur sebagai kepala daerah. Yang pertama, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tentu melakukan pembinaan umum dan pembinaan teknis terhadap implementasi penyusunan SKB 4 Menteri pada satuan pendidikan dasar, PAUD, dan non-formal yang menjadi kewenangan daerah, kabupaten, kota. Ini yang sifatnya lintas. Kemudian yang ketiga, gubernur sebagai kepala daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi penyelesaian SKB 4 Menteri pada satuan pendidikan menengah dan khusus yang menjadi kewenangannya yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait dengan satuan pendidikannya. Dan yang keempat, Bupati Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi penyelesaian SKB 4 Menteri pada satuan pendidikan dasar, PAUD, dan non-formal yang menjadi kewenangannya yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait dengan satuan pendidikan. Dan yang terakhir yang ingin kami sampaikan tentu adalah harapan, dan sebagai penutup kami berharap semoga penyelesaian SKB ini merupakan panduan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi pembelajaran pendidikan agama dan pelajaran pendidikan umum serta protokol kesehatannya agar dapat dipahami secara sungguh-sungguh oleh para gubernur dan bupati wali kota secara utuh dan komprehensif sehingga pembelajaran pendidikan di masa pandemi COVID-19 dengan prinsip utamanya kesehatan dan keselamatan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan semua warga satuan pendidikan tetap dapat dipertahankan. Saya kira itu beberapa hal Pak Sekjen yang ingin sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekjen yang telah mewakili Bapak Menteri Dalam Negeri menyampaikan arahnya mengenai penyesuaian terhadap SKB dan juga tentang pembukaan sekolah dengan pendekatan tatap muka. Mohon perkenan Bapak, ada 2 pertanyaan dari awak media. Pertama dari Sinar Harapan Net. Bagaimana kerjasama Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendorong Pemda mengalokasikan dananya untuk memecahkan persoalan pembelajaran di masa pandemi. Silakan Pak Sekjen. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui, Kemendikbud telah mengeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 yang pada intinya ini melonggarkan penggunaan dana BOS untuk kepentingan pencegahan pandemi COVID-19 di satuan pendidikan. Kemudian saya kira ini juga lebih dipertegas lagi dengan adanya Permendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS reguler, di mana lebih tekankan lagi bahwa dana BOS ini dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk membiayai keperluan dalam pencegahan COVID-19 seperti pembelian hand sanitizer, masker, alat kebersihan, kebutuhan untuk pelajaran jarak jauh. Di samping itu juga perlu kami ingin sampaikan, Kementerian Dalam Negeri juga mendukung kebijakan di atas, yaitu melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2020 tentang pengelolaan dana BOS pada Pemda melalui kebijakan kepala sekolah diberikan fleksibilitas untuk penggunaan dana BOS dalam rincian kegiatan anggaran sekolah. Itu saya kira pertanyaan yang pertama. Yang kedua, terkait dengan sanksi bagi sekolah atau daerah yang melanggar SKB, ini perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah kepala daerah, kepala dinas, kepala sekolah, dan atau orang tua ini sebetulnya diberikan pilihan. Artinya tidak ada sanksi secara tegas gitu ya, yaitu dalam rangka membuka pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 sebagaimana diatur dalam SKB 4 Menteri.
Artinya, berbagai pihak di atas saling bekerja sama untuk betul-betul dapat menyiapkan satuan pendidikan dengan prinsip keselamatan, dengan prinsip kesehatan, dengan prinsip keamanan bagi warga pendidikan ini menjadi prioritas utama. Saya kira itu, dan tambahan yang ingin saya sampaikan di sini juga ada pemerintah daerah, dalam hal ini adalah kepala daerah sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 76 ayat 1. Ini dilarang membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Saya kira ini poinnya yang ingin disampaikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Sekjen atas penjelasan dan jawaban terhadap pertanyaan media. Dan Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama arahan dan juga penjelasan dari Bapak-bapak Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Kepala BNPB, Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Menteri Agama, Bapak Sekjen Kementerian Kesehatan, dan Bapak Sekjen Kementerian Dalam Negeri. Kepada Bapak-bapak kami sampaikan terima kasih, dan juga kepada semua pihak yang telah mendukung lancarnya acara ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih, dan khususnya kepada awak media dan juga semua peserta yang telah mengikuti acara ini, kami menyampaikan terima kasih. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan atas semua khilafan yang terjadi. Dan untuk itu kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.